Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dokter kecantikan. Saya akan melihat ruang-ruangan di klinik ini dengan Dr. Juliana. Nah, ini untuk laser ya. Mana yang lebih banyak, Bu? Ibu-ibu, gadis remaja, atau bapak-bapak mungkin juga? Ada yang maksudnya mau minta supaya lebih awet muda. Karena dia pikir kan nanti istrinya yang dirawat, kan duitnya dari suaminya. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dokter kecantikan, Dr. Juliana, yang sudah sangat lama membuka klinik kecantikan di Batam dan digemari oleh ibu-ibu dan gadis remaja. Ayo kita datangi. Semua wanita ingin tampil cantik. Tidak perlu berapapun usianya, mulai dari wajah yang menawan, tubuh yang langsing, dan glowing. Pada intinya adalah bagaimana wanita terlihat good looking dan enak dipandang mata dan menarik bagi siapa saja. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dokter kecantikan di Batam yang sudah lebih 20 tahun membuka klinik kecantikan, Ibu Dr. Juliana. Ya. Selamat siang, Ibu. Siang. Juliana. Ibu bisa cerita kenapa bisa terjun ke bisnis kecantikan dan membuka klinik kecantikan gitu? Oh iya. Awal mulanya sih sebenarnya saya memang suka sekali dengan masalah kulit ya. Saya sendiri ada masalah waktu masih puber, sering jerawatan yang besar-besar. Akhirnya saya berpikir bagaimana cara mengobatin jerawat ya. Dan dari mulai situ saya mulai ikut macam-macam kursus kecantikan. Nah, sambil waktu itu saya masih kuliah. Oh, kuliahnya di kedokteran? Iya, di kedokteran. Di Trisakti? Iya. Ya. Jadi, pada saat itu sambil kuliah, saya sudah mulai banyak mengambil kursus kecantikan. Ya. Terutama bagaimana cara perawatannya, kalau ada masalah kulit ini, kulit berminyak, kulit jerawat, bagaimana sih perawatannya. Nah, itu yang kursus-kursus yang saya ambil sambil jalan ketika kuliah. Oh. Ya. Sejak kapan Ibu memulai membuka klinik kecantikan di Batam ya? Begitu selesai, saya sebenarnya sudah lama ya bergerak di kecantikan ini. Waktu tugas tugas kita PTT di daerah pun udah mulai ya, tapi begitu selesai tugas pemerintah saya pindah ke Batam dan itu murni saya cuma bisa pegang estetik karena pasien-pasien yang berobat sudah tidak ada. Semuanya yang datang estetik. Oh iya. Dari situlah mulai dikembangin dan makin lama kita makin berpengalaman ya di bidang estetik ini. Ya makin lama kita makin berpengalaman dan makin lebih bijaksana untuk memperlakukan kulit ya manusia. Mana yang lebih banyak Bu pasien-pasien yang datang ke klinik ibu-ibu atau gadis remaja atau bapak-bapak mungkin juga? Oh, rata-rata sih ibu-ibu. Ya. Remaja sih jelas paling banyak. Ibu-ibu sih kebanyakannya kasusnya yang flek-flek, ya kan. Oh. Kalau misalnya remaja ya jerawat pasti. Nah, kalau untuk bapak-bapak sih adalah biasanya masalah-masalah kulit, misalnya muncul-muncul kutil lah apa. Oh. Dan kadang-kadang ya buat flek ada juga sekarang. Untuk bapak-bapak itu ya. Ya. Terus ya jerawat ada juga yang muda-muda sih, yang laki-laki. Ya. Lebih banyak mana Bu yang Ibu lakukan selama ini perawatan ini? Apakah sekedar facial aja atau mungkin kan sekarang macam-macam jenis perawatan ya? Ada suntik botok, ada laser itu. Seperti apa yang Ibu lakukannya? Yang lebih banyak dilakukan? Iya. Yang lebih banyak dilakukan sebenarnya sih kembali lagi ke masing-masing individu ya. Apakah kulitnya itu ketika diperlukan perawatan, ketika kulit dia itu meradang.
Ya, istilahnya kulit itu gampang sekali, istilahnya sensitif lah kalau orang awam. Jadi kalau sensitif kita harus memperlakukan dia yang soft-soft lah, istilahnya perawatan ya. Kalau untuk tindakan ketika kulit dia, kulit terutama pasien ya, itu kulitnya dalam keadaan normal dan sehat, ya, tidak sensitif. Jadi tergantung banget, makanya setiap kali ada pasien datang dengan masalah mau jerawat, mau flek, selalu kita pertimbangkan hal yang ini. Jadi mau pakai perawatan apapun itu tergantung kondisi pasien. Nah, kecuali kalau tindakannya misalnya untuk estetik, contohnya nih, botok, filler, itu kan berbeda. Itu kan bukan karena kondisi dia jerawatan atau flek, ya kan? Jadi itu istilahnya sepertinya buat mempercantik lah. Jadi itu nggak ada masalah sih biasanya. Mau masalah apapun ya boleh, asalkan nggak ada jerawat, boleh kita mau botok, mau filler, itu nggak ada masalah. Bu, saya juga heran ya, terutama kami yang laki-laki ini heran ya. Kenapa mesti perempuan harus misalnya sulam alis, kemudian itu kan sakit ya Bu ya. Tapi kenapa gitu? Karena gini, masalahnya kembali lagi ke, maksudnya gini, apakah bagaimana pekerjaan yang bersangkutan? Maksudnya kalau saya bekerja sebagai orang yang sering berhubungan sama orang luar, terus di infotainment, entertain ya, saya perlu penampilan yang lebih rapi kan. Kalau misalnya untuk bikin alis kita perlu waktu lama, belum tentu rapi. Makanya lebih baik, orang pikir lebih baik sulam alis, jadi lebih simpel, tidak perlu dandan lama-lama, gambar lama-lama gitu. Nah, itu yang satu pertimbangan ya. Terus kadang-kadang yang sudah umur, kenapa mereka mau sulam alis? Karena alis mereka kan biasanya turun. Jadi untuk menutupinya mereka sulam alis buat lebih naik. Cuma tetap jadi nampak aneh ya, karena kan tidak ada harmonis. Istilahnya mukanya jadi nggak serasi kan, dipaksakan. Jadi ya itu kembali. Tapi itu adalah sesuatu metode yang membuat lebih cantik dengan harga yang lebih murah. Karena memperbaiki secara keseluruhan kan pasti lebih mahal ya. Treatment apa yang paling digemari ibu-ibu ya di Batam nih Bu ya? Ibu-ibu di Batam yang paling banyak gitu ya mereka minta perawatan di sini. Untuk perawatan di sini rata-rata sih sebenarnya masalah wajah aja, masalah flek gitu. Ada yang maksudnya mau minta supaya lebih awet muda ya, lebih kenceng, ada lumayan banyak sih ya. Tapi masih dibandingkan persentase yang bermasalah dengan kulit, misalnya flek ya kan, ataupun paling banyak sih ibu-ibu flek lah. Itu kenapa bisa muncul flek? Atau karena pengaruh cuaca, atau dia lebih sering berada di ruang terbuka? Apa pengaruh? Atau makanan barangkali? Sebenarnya gini, itu kan hormonal ya flek. Jadi kenapa sekarang ini banyak sekali kasus yang saya terima ya, maksudnya yang saya lihat selama ini ya. Kenapa sih orang itu kok jadi flek, ya kan? Misalnya biarpun dia diobatin terus, fleknya makin parah, ataupun maksudnya dia di rumah terus, nggak pernah keluar, ada flek. Jangankan saya pernah ketemu satu kasus Pak Sokrates, pasien itu dia kerjanya cuma memetik itu apa sih, sarung walet. Itu kan di dalam ruangan. Nah, tapi memang pakai lampu kan, flek. Itu pengaruh ya Bu ya? Terus udah itu laki-laki sekarang banyak yang flek ya. Nah pertanyaannya kan kenapa bisa begitu ya. Jadi itu betul-betul zaman sekarang itu gangguan hormonal itu sesuatu yang betul-betul yang terjadi saat ini ya. Makanya ketidakseimbangan hormon itu bikin kita jadi flek kan. Kenapa begitu? Nih contohnya gini, ada kasus misalnya gini, kita punya kebiasaan kan makan, apalagi makin modern ya. Kita kan suka misalnya nongkrong di kafe, ya, minum manis, ya kan. Terus belum lagi
nongkrong sebentar, makannya snack cemilan, termasuk mau roti yang manis, karbo lah istilah saya boleh dikatakan. Itu kan intinya karbo sama gula, ya kan. Terus nanti sebentar kemana, kue lagi kampung. Jadi itu akan mempengaruhi hormonal kita, karena pola makan kita yang salah gitu loh. Dalam arti salah gini, kita kebanyakan makan makanan yang tidak nutrisi, yang kandungan nutrisinya kurang. Akibatnya gini, ketika kita makan banyak gula banyak, terus karbo banyak ya, hormon insulin kita naik. Begitu naik, tanda-tandanya apa? Kulit kita cepat meradang. Misalnya nih, mungkin pernah suatu-suatu ada ketemu orang, tetangga lah, atau teman sekerja, kok tiba-tiba mukanya kok merah, ya kan? Ya gitu. Seperti mungkin pernah lihat orang misalnya mabok. Alkohol, mukanya merah kan? Mata pun merah. Berarti makanan juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kulit dan wajah. Betul. Jadi karena dikonsumsinya tiap hari. Bukan suatu mungkin zaman dulu orang kan, kalau misalnya orang kampung andaikan lah ke kota gitu, dia nggak makannya biasanya sehat misalnya kan, terus ke kota dengan makanannya seperti itu ya kan pasti berubah gitu loh, ya karena tiap hari makan, ya kan, dengan pola tiap hari gangguan hormonalnya itu naik terus, akhirnya akan mempengaruhi hormon. Istilahnya kan itu hormon seksnya naik, nggak seimbang, bukan seksnya naik, tapi hormon seksualnya itu istilahnya androgen itu naik. Jadi begitu naik, itu kita kulitnya itu sensitif banget. Jadi kalau kulitnya kan jadi gampang memerah, tanpa apa-apa gampang perih. Kadang-kadang ya, saya ketemu nih, misalnya nih ada kebetulan kemarin ada teman gitu, kulitnya itu nggak pernah diapa-apain, tapi karena stresor tinggi ya kan, itu berubah hormon juga kan. Nah jadi tanpa diapa-apain, biarpun pakai skincare itu udah perih. Itu penyebabnya dari situ. Kalau laki-laki yang datang ke sini misalnya untuk treatment, apa yang paling sering Bu? Kadang-kadang kan juga ada bekas-bekas jerawat yang hitam, kayak saya misalnya Bu ya, dibiarin gitu. Tapi kan kita nggak tahan Bu, dicongkelin gitu kemudian di. Jadi sebenarnya gini, kulit kita yang sehat itu dia, kalau misalnya kita sehat, nutrisi kita cukup, ya kan? Kita tidak kekurangan vitamin-vitamin ya, baik vitamin yang larut dalam lemak, vitamin yang larut dalam air, yang mendukung kulit kita, ya. Kita pun ada bekas luka misalnya ya, dia akan sembuh sempurna. Tapi ketika kita tidak, istilahnya nutrisi kita nggak cukup, ya pasti akan menghasilkan seperti tadi. Begitu luka, jadinya hitam, bekas hitam, ataupun kalau yang jerawat, begitu jerawatan langsung jadi lubang besar. Nah, itu pengaruhnya dari situ. Kenapa sih orang ini jerawatan terus nanti lubangnya satu muka tuh penuh dengan scar gitu, ya kan? Tapi ada orang dia jerawatan tapi nggak ada scar, ya, karena berbeda kekurangan nutrisinya. Bu Juliana, kenapa yang jadi dokter kecantikan lebih banyak perempuan? Laki-laki jarang ya? Sekarang banyak Mas. Sekarang udah mulai banyak ya? Iya, udah mulai banyak. Tapi di Batam nggak ada ya Bu yang laki-laki ya? Ada. Tapi selama ini pengalaman Bu Juliana dalam melakukan perawatan kecantikan ini, ada nggak yang benar-benar dia setelah dia dapat treatment di wajah misalnya, di kulit gitu, terus dianjurkan dengan mengubah pola makan, itu juga hasilnya maksimal, atau sebaliknya gitu? Jadi ada betul-betul, maksudnya untuk perubahannya sih dianjurkan, misalnya jadi pantang minum manis, ya kan, makan cemilan lumayan signifikan, ya. Itu kita mengobatinya tanpa, maksudnya antibiotik ataupun tanpa vitamin-vitamin yang istilahnya buat kurangi minyak, ya. Jadi betul-betul tanpa obat-obatan dengan efek samping, semuanya dengan edukasi dan juga dengan vitamin suplemen sudah cukup. Dan yang penting sih sebenarnya berubah pola hidup sih, ya. Cuma kadang-kadang ada pasien yang dengan kondisi harus kerja, apalagi kerjanya harus malam, ya.
kondisi misalnya yang suka entertain, jadi itu kadang-kadang nggak memungkinkan, memang itu harus diakuin karena dia nggak bisa merubah itu ya. Ya jalan satu-satunya ya tetap maksudnya dikasih obat ya kayak antibiotik atau apa untuk kasus jerawat. Tapi kalau untuk kasus flek rata-rata sih nggak bisa, dia tetap harus merubah pola hidupnya supaya hormon dia lebih seimbang, ya kan? Itu aja. Tapi ya maksudnya mungkin semuanya ini ya banyak sih orang masalah flek, jerawat, apa semua itu kembali lagi ke kesehatan masing-masing. Iya. Bu Jilana, mahal nggak biaya perawatan kecantikan Bu? Karena memang kesannya kan ini kan untuk kalangan menengah ke atas gitu. Sementara kan yang ada persoalan kecantikan itu kan bisa semua orang kan. Jadi kalau maksudnya mahal nggak kalau untuk cantik gitu ya? Jadi untuk cantik sebenarnya nggak mahal ya. Kita harus cukup makanan bernutrisi, terus rajin merawat kulit, terutama kulit itu dikasih pelembab, pakai sunblock ya. Sebenarnya sih kalau untuk dikikis itu sih seperlunya aja ya. Dan satu, makan sehat, pola tidur yang cukup, dan hindari stres. Ya kadang-kadang kan nggak bisa hindari juga karena mungkin kerjaannya ya. Tapi banyak cara sih, maksudnya yang kita bisa lakukan supaya mengurangi stres itu. Iya. Bu, ada survei menyebutkan 18,6% perempuan itu merasa cantik kalau dipakai make up. Oh ya, betul. Tapi belakang makin berkurang gitu. Sebenarnya cantik itu seperti apa sih Bu Juliana? Cantik karena make up atau cantik natural itu seperti apa gitu? Kalau saya cantik sebenarnya itu lebih bagus cantik natural ya. Cuma kan kembali lagi Pak Sokrates, kalau kita ada masalah ya kan, masalah kesehatan ya kan, contohnya gangguan hormonal tadi, jadi bikin flek, jerawatan di mana-mana ya kan, kita kan harus sesuaiin untuk dandan dengan maksudnya kondisi kulit yang sedang sakit ya. Kalau jerawatan ya harus sesuaiin. Kalau flek itu bagus sekali, maksudnya kita nggak melulu harus istilahnya gini, begitu nih misalnya ibu-ibu udah kena flek, gelisah, pokoknya saya harus obatin nih sampai sembuh, nanti pindah dokter sana, pindah dokter sini, macam-macam dilakukan. Kalau bisa itu dikasih lemon sampai melepuh, hilang gitu ya. Jadi yang difokuskan cuma di fleknya aja, mereka tidak memikirkan apakah di dalam saya itu ada yang nggak normal gitu loh, ya kan? Akhirnya kulit itu jadi rusak. Kenapa? Karena dikikis terus kan. Di istilahnya kayak dihajar terus kulitnya, akhirnya kan jadi sensitif, begitu kena lampu aja udah jadi hitam ya kan, istilahnya apalagi kalau kena panas gitu kan. Jadi itu kadang-kadang yang belum ngerti lah sama masyarakat awam gitu loh, karena yang difokus cuma di kulit dia gitu loh. Apakah ada juga pengaruh Bu Juliana misalnya dandanan yang berlebihan, misalnya make up? Jadi, itu tadi belum selesai ya. Jadi gini, dandan misalnya nih, dandan kan sekarang banyak tuh upgrade terus ya, mau bedak ya kan, mau BB cushion ya, itu semuanya itu dibikin dengan ada SPF ya, untuk proteksi kulit. Jadi kalau misalnya flek, kita nggak perlu nih misalnya pokoknya saya harus cepet-cepet hilangin flek saya gitu ya. Kalau fleknya itu cuma dikit-dikit, apalagi yang titik-titik kan itu lama, itu harus di laser ya kan, perlu waktu gitu istilahnya. Dan ngobatin flek yang jenis yang kayak pulau-pulau gitu pun perlu waktu. Nggak bisa dicepet-cepet. Istilahnya kan kulit kita punya waktu untuk pemulihan, ya kan. Misalnya sebulan, 28 hari ya, itu diperlukan. Nggak bisa, dia nggak sabar gitu loh. Nah, itu jalan satu-satunya mengcover flek itu dengan make up. Nah, jadi akan bagus sekali, maksudnya tampil lebih percaya diri, ya enggak. Dan kalau misalnya dilihat orang kan bagus juga, rapi gitu, Pak. Jadi itu betul-betul membantu sebenarnya. Cuma kan kadang-kadang yang harus dipertimbangkan, jangan sampai memilih produk-produk make up yang tidak aman. Ya, contohnya maksudnya yang terlalu banyak coloringnya sama yang terlalu banyak nyumbat pori-pori. Nah, karena kan nanti dipakai sehari-hari buat nutupin flek kan, supaya kan paling tidak lebih pede dan tidak mikirnya tuh flek harus dihabisin dalam waktu singkat gitu. Karena nanti jadi kulitnya betul-betul rusak, ya kan?
Tapi anak-anak remaja sekarang juga dok terlalu khawatir dengan wajah yang berjerawat. Itu kan juga karena perkembangan hormonal pada saat di usia dia pubertas Ya, gitu ya, gitu. Gimana? memang ada pengaruh hormonnya, cuma kembali lagi ya, karena kan sekarang pola makan anak-anak kita pun sudah mengikuti zaman, istilahnya dengan minum manis yang terlalu banyak, belum lagi minum botol-botolan, kotak-kotak ya kan, semuanya, belum lagi cemilan ya, makanan nutrisinya juga ada kurang, jadi kebanyakannya sih memang terlalu banyak gula sama karbo, jadi itu yang memang harus dirubah sih ya. Ya kalau untuk makanan pokok kita kan susah kita rubah, ya kan. Tapi yang enggak itu lebih baik disampingin aja, ya. Karena itu memang diperlukan sih buat supaya jangan berlanjut terus. Akhirnya nanti di udah umur tua juga jadi gangguan kan. Iya. Saudara, uang tidak bisa menentukan kebahagiaan. Tapi tanpa uang, Anda tidak bisa membeli skincare. Ikuti terus Socrates Talk. Banyak cara yang dilakukan orang untuk tampil cantik. Nah, mulai dari suntik botok, laser, dan sampai ke operasi silikon. Dokter Juliana, dulu pernah booming soal pemasangan silikon gitu. Jadi tiba-tiba dia dagunya jadi bagus, yang hidungnya jadi mancung. Itu kenapa ya, Dok? Jadi sekarang itu kenapa tidak booming lagi ya untuk silikon ya? Karena terlalu banyak efek samping ya. Contohnya nih, jadinya kan tumbuh benjolan, itu di kedokterannya namanya granuloma gitu loh. Jadi yang tidak bisa hilang dan akan bikin meradang gitu. Nah, ada efek sampingnya seperti itu. Makanya itu sekarang betul-betul dilarang ya. Nah, sekarang kan sebagai penggantinya itu filler namanya. Jadi filler itu sama gunanya seperti silikon, yaitu mengisi, membentuk bentuk yang kita inginkan, kalau khususnya untuk di dagu ataupun di hidung ya. Tapi kalau misalnya di muka ya ada muka yang udah kendor, yang lembek ya kan, yang kosong-kosong, itu isinya untuk mengisi volume. Ya, itu kebutuhan untuk mempermak wajah itu datang dari dokter untuk menyarankan atau dari si pasien, misalnya dok saya ingin hidungnya mancung, padahal menurut dokter juga nggak apa-apa gitu. Ini seperti apa? Jadi sekarang yang sulitnya di estetik gini, kita nggak bisa main istilahnya indikasi ya kan, karena pasien itu datang dengan permintaan sendiri, apalagi dengan banyaknya sosmed. Mereka ikutin promosi dan ngerasa, oh hidung saya kurang, oh dagu saya kurang, jadi mereka ada kemauan sendiri datang untuk cuma di filler dagu, memperbaiki. Jadi bukan indikasi dari dokternya. Kalau untuk indikasi biasanya saya betul-betul pasien yang sudah berumur dengan wajah yang kendor, biasanya itu udah indikasi untuk diperbaiki, istilahnya mau di kolagen simulator, di filler, di botok. Jadi yang zaman sekarang terjadi adalah pasien itu datang sendiri untuk mempercantik diri, maksudnya merubah bentuk hidung, dagu, ataupun ada kantong mata, itu mereka datang sendiri. Jadi artinya memang itu dari keinginan mereka sendiri ya gitu. Tapi dokter juga memberi saran, misalnya ini kalau begini hasil akhirnya seperti ini, atau ada semacam simulasi kalau dia setelah dia diperbaiki seperti apa gitu penampilannya gitu. Kalau biasanya kan gini, yang jadi masalah di pasien gini, kita hampir semua manusia ya punya ekspektasi yang tinggi. Misalnya bayarnya sekian, maunya ekspektasinya tinggi, itu yang jadi masalah kan. Jadi kalau memang sanggupnya segitu, misalnya kita cukup filler 1 jarum untuk memperbaiki seluruh masalah di wajah, belum bisa kan? Diperlukan yang banyak, ya kan? Yang jadi masalah cuma kendalanya di situ aja. Tapi sebagai dokter kita cuma mempertimbangkan kira-kira memang perlu tidak gitu loh. Jangan sampai overkoreksi gitu. Kalau overkoreksi juga nggak bagus kan? Itu aja. Bu Juliana, selama pandemi saya perhatikan malah klinik-klinik kecantikan tuh makin ramai ya.
Padahal kan ada batasan-batasan untuk jaga jarak, kemudian Ya. Penyebabnya karena mereka lebih aktif di sosial media ya. Jadi karena sosial media itu begitu pandemi kan, orang nggak bisa keluar. Yang dilihat itu sosmed. Dan mereka datang ke sini untuk Iya, jadi treatment. mereka rata-rata lihat sosmed terus datang. Jadi itu lebih banyak. Ya, saya perhatikan juga Ibu karyawan Ibu semua pakai APD lengkap waktu itu karena memang banyaknya Ya. pasien yang datang gitu. Jadi memang waktu pandemi rata-rata sih kalau untuk perawatan sih nggak terlalu banyak. Cuman untuk secara oles-oles krem sih lumayan masih Iya, tetap iya, jalan. iya. Ya. Ada nggak permintaan dari ibu-ibu sosialita di Batam ini yang dia mungkin tidak mau datang ke sini, dia minta dirawat di rumah? Oh, tidak ada sih. Tetap mereka datang ke sini. Tetap ke sini. Ya. Iya, iya. Karena kita menyediakan tempat khusus kan untuk yang orang-orang seperti itu, langsung bisa langsung naik ke atas ya. Jadi nggak perlu, maksudnya nanti kan di sini nggak enak, malu atau apa. Iya, iya, iya. Oh, tapi yang misalnya Private lah. yang ibu datang ke rumah untuk perawatan nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Karena kan menyangkut alat-alat besar ya. Iya. Kayak laser itu besar. Ya, Bu Juliana, saya perlu sampaikan ini. Banyak sekali bermunculan ya yang diduga klinik-klinik kecantikan abal-abal gitu. Gimana menurut Ibu ya? Dia bukan dokter spesialis di estetik misalnya, dia punya pengalaman, tapi dia berani untuk melakukan perawatan kecantikan gitu. Selama perawatan kecantikan sih nggak berbahaya ya, maksudnya asal jangan dibikin tindakan ya, suntik menyuntik ya kan. Kalau cuma sekedar facial itu salon juga maksudnya oke lah. Cuma kan jangan sampai main-main melukai kulit, itu aja. Kulit ya kembali lagi tadi, kalau kulit dilukain pasti kan nanti berefek gitu ya, jadi bekas hitam ya kan. Itu aja, sebenarnya nggak ada masalah, asal jangan tindakan-tindakan yang harusnya dokter pegang dikerjain. Contohnya kayak suntik-suntik, main jarum lah ya. Iya, kalau di salon-salon sendiri juga mereka terbatas ya Bu yang treatment dilakukan itu untuk kecantikan. Sepanjang saya tahu kadang ada yang lebih dari itu sih. Iya, iya, Ya. iya. Cuma kembali lagi lah, mungkin kontrol pemerintah yang masih kurang ya. Oh, artinya mereka sebenarnya tidak punya kemampuan ya yang untuk melakukan tindakan-tindakan. Iya, karena kan ya itu kan udah areanya yang harus steril ya, dan harus yang benar kan. Jadi Iya, iya. kalau semuanya coba-coba ya agak susah ya, nanti ada bermasalah. Ada nggak pasien Ibu yang misalnya datang ke tempat yang tidak jelas seperti itu, kemudian Ibu yang memperbaiki di sini? Ada? Ada, baik dari skincare, baik dari yang lain-lain ada, pasti ada ya. Karena kembali lagi, kan maunya cepat hilang. Iya, iya, iya. Ya, terus udah nggak kemana-mana, nggak bisa, baru ya kan. Jadi ya begitulah, memang pasti di tempat lain juga seperti itu. Iya, iya. Oke, saudara, untuk bisa melihat lebih jauh model perawatan dan perawatan treatment kecantikan di klinik ini, kita akan lihat nanti bagaimana proses perawatan kecantikan yang dilakukan di klinik Dr. Juliana ini. Kita lihat nanti di ruangan di lantai 2. Saya akan melihat ruang-ruangan di klinik ini dengan Dr. Juliana, apa saja fasilitas yang ada di klinik ini. Silakan Bu. Ya. Ini Mbak Sokrates. Iya, Bu. Ini ruang instalasi farmasi kita ya. Ya, kebanyakannya sih ya krem-krem ya. Oh. Ini ya untuk meracik krem. Inilah sumber kebahagiaan perempuan sekarang ya Bu ya. Skincare. Ini ruang praktek. Nah, dan ini ruang praktek dokter. Iya. Oh. Ini dokter Desi. Iya, iya. Ya, ini untuk laser-laser ya. Oh, di Semua sini ya? pasien yang laser ada di sini, lasernya.
alat-alatnya. Banyak canggih-canggih ya, Bu. Dan ini ruang perawatan di pasien. Oh, ini pasien juga. Ya, ruang perawatan. Kemudian Ini alat-alat apa nih, Dok? alat-alat untuk perawatan. Ini? Ya. Oh, ini juga sama. Ya. Ini untuk pasien yang kelas menengah ke atas, untuk yang premium kelas ya. Jadi itu di atas. Karena satu ruangan itu satu orang satu ruangan. Oh, private ya? Ya. Dan juga untuk tindakan-tindakan kayak biasanya ibu-ibu pejabat di situ ya, Bu ya? Ya, untuk ibu-ibu pejabat, ibu-ibu yang pokoknya jarang mau diganggu orang lain. Iya, itu iya, bisa ambil iya. di kelas atas ya. Karena satu kamar satu orang. Kita punya ruang tindakan di lantai 2 khusus untuk yang tindakan kayak filler, seperti ini, Bu, kira-kira ya? Ya, itu kesehatan kulitnya di mana yang nggak benar. Dan ini ruang perawatannya. Bapak-bapaknya nggak ingin tahu ya, Bu, ya, tentang perawatan ini, padahal istrinya kesini gitu. Oh, ada bapak-bapak yang ikutan perawatan juga. Oh. Begitu istrinya sering perawatan. Iya, iya, iya. Oh, ini yang private tadi, Bu ya? Ya, private ya. Jadi yang private satu kamar. Ini apa ya, Bu? Dan kita itu lampu buat kalau facial. Oh, Dan facial. ini kita semuanya satu kamar itu kita udah sediain alat steril sendiri. Jadi semua perawatan yang buat misalnya alat-alat itu di steril Iya. dulu. Ya. Kalau yang ini sekitar 500 lah. 500.000? Sekali perawatan 500. Oh, cukup terjangkau ya. Saya kira juta-jutaan gitu enggak ya, Bu ya? Ya nggak nyampe 1 juta sih. Paling Artinya mahal. para suami, bapak-bapak tak perlu khawatir Paling mahal kalau istrinya 7,5. merawat diri di sini. Oh, Karena iya. dia pikir kan nanti istrinya yang dirawat kan duitnya dari suaminya. Ini ruangan apa, Dok? Ini yang banyak alat-alat di sini. Ruang alat sebagian ya. Hah? Nah, yang ini gunanya buat kencengin muka. Namanya RF kanul ya. Jadi dia misalnya kayak kita nih, kayak Pak Sokrates kan ada kerut-kerut nih di dahi. Iya, iya. Nah, itu bisa dipakai alat ini. Oh, caranya gimana Nah, tuh, ini Dok? tindakannya maksudnya ini termasuk pekerjaan dokter ya. Iya, iya, iya. Karena dia pakai jarum. Oh. Jadi caranya merangsang kolagen, masukin jarum. Semacam merangsang akupuntur kolagen. begitu? Iya, kurang lebih lah. Oh, teknik Cuman akupuntur ya? dia ada RF-nya. RF itu radio frekuensi yang agak panas di ujungnya. Jadi dengan sendirinya kan kalau kita masukin ke kulit, terus kita istilahnya kita puterin ya, gangguin jaringannya kan, dia akan terangsang kolagennya. Iya, iya. Begitu. Kalau ini apa, Dok? Nah, terus yang ini diperuntukkan untuk istilahnya peremajaan kulit, hilangin bulu ketiak, hilangin bulu muka. Nah, terus udah itu bisa juga untuk laser jerawat ya. Nah, ini satu lagi alat yang maksudnya mungkin jarang ya. Ini namanya kan RF fraksional dengan jarum. Jadi dia bentuknya kayak jarum microneedle, tapi ada RF-nya juga ya. Nah, itu fungsinya apa nanti, Dok? Fungsinya untuk misalnya kencengin muka, terus recup kulit supaya misalnya yang ada flek-flek bisa direcup ya kan. Sama terutama kencengin muka juga. Iya, iya. Menarik ya. Kemudian ada juga alat untuk slimming. Iya. Untuk slimming sama yang ini alatnya. Ya.
Nah, jadi ini terutama buat ini kayak cryoterapi, buat kurusin perut. Oh, kayak selulit. Bukan lemak. Lemak ya. Yang perutnya buncit gitu bisa, Bu? Iya. Buat yang perutnya buncit, terus udah itu buat yang muka. Yang habis melahirkan, kena nggak ada kelipatan-lipatan di perut Ya, gitu ya? bisa ya. Itu kita ada yang namanya radiofrekuensi. Nah, terus yang ini juga banyak alat-alatnya. Terutama yang ini nih, ini bagus nih. Untuk anti aging ya. Oh, untuk karena ada semacam ini ya, Bu ya? Dia ini bikinan Jepang ya. Jadi khusus dia betul-betul bisa masukin serum yang namanya growth factor ke kulit tanpa disuntik. Oh, baru nanti dia kayak di facial begitu ya? Iya. Nah, tanpa maksudnya suntik dia serumnya udah masuk. Iya. Ibu pun glowing wajahnya. Tuh, Dr. Irma. Nah, ini ada satu lagi laser kita yang terbaru. Dia ada dua fungsi, maksudnya satu yang bisa buat laser yang flek-flek, satu lagi dia IPL aja, cuma buat yang misalnya nih mukanya banyak urat-urat merah, terus flek, terus terawat, itu bisa. Dan lumayan hasilnya lumayan signifikan ya. Kalau ini juga buat slimming ya. Ini buat ini mikro. Jadi mikro masukin serum. Jadi kayak kita kulitnya dikikis lah. Iya. Untuk kulit-kulit yang sehat ya dikikis. Pantas saja banyak perempuan dan remaja yang datang ke klinik Juliana Beauty Clinic ini, karena selain dokternya cantik dan membuktikan bahwa dia mempunyai keahlian untuk perawatan kecantikan, punya alat canggih. Bapak-bapak, para suami, datanglah ke sini supaya Anda tidak komplain mengeluarkan uang untuk biaya perawatan kecantikan istri Anda. Demikian, saksikan terus Sokatesto. Could you be